welcome back to SMP Kristen Satya Wacana. Ketemu lagi bersama saya Bunat. Saat ini kita akan belajar aplikasi pembelajaran online yang kita gunakan di sekolah kita ini. Sekolah kita menggunakan aplikasi Google Classroom. Memang banyak sih ya aplikasi pembelajaran di luar sana yang online, tetapi sekolah kita memilih Google Classroom karena lebih interaktif untuk kalian lebih belajar dan semangat di dalam belajar. Oke? Saat ini kita akan belajar tutorialnya, bahkan instalasinya untuk handphone Android maupun iPhone. Thank you. Selamat menyimak tutorialnya. Tuhan Yesus berkati. Oke, langsung saja kita ke tutorial kita, yaitu tutorial menggunakan Google Classroom. Langkah pertama, kita menggunakan browser, ya, browser yang ada di laptop atau komputer kita. Di sini Bunat menggunakan browser Google Chrome. Setelah terbuka halaman browsernya, kalian bisa ketikkan di address bar classroom.google.com seperti ini. Kemudian tekan tombol enter pada keyboard. Akan terbuka halaman login. Silakan masukkan alamat email kalian di sini. Bunat menggunakan contoh email yang kemarin telah dibuat, yaitu joshuakarisvio2020@gmail.com. Setelah mengisikan alamat email, klik tombol berikutnya. Nah, akan diminta kepada kalian untuk memasukkan sandi atau password. Silahkan diketikkan. Kemudian dipastikan bahwa sandinya benar. Kemudian klik tombol berikutnya. Akan terbuka jendela Classroom di sini. Nanti di sini akan ada kelas-kelas kalian tertampil di sini jika kalian sudah join kelas. Oke, langsung saja. Bagaimana cara untuk join kelas atau masuk ke kelas? Kita klik tanda plus di sini, join your first class. Kita klik. Kemudian ada keterangan di sini, ask your teacher for the class code, then enter it here. Maksudnya adalah kamu bisa menanyakan kepada gurumu kelas code-nya atau kode kelasnya, kemudian masukkan di sini. Untuk kode kelas semua mapel akan dibagikan oleh wali kelas kalian melalui WhatsApp group. Jadi WhatsApp group kelas kalian. Jadi wali kelas akan membagikan semua mapel, kode mapel melalui WhatsApp group kelas kalian, begitu ya. Bunat akan memberikan contoh satu. Seumpama di sini kita akan join ke salah satu mata pelajaran. Masukkan kode kelasnya seperti ini. Jadi setelah nanti wali kelas membagi, kalian bisa join setiap mapelnya. Ini masing-masing mapel mempunyai kode kelas yang berbeda-beda ya. Langsung klik tombol join. Ini ada joining progress. Nah, akan tampil seperti ini. Ya, tadi kalau di classes-nya kita lihat bahwa kita sudah masuk satu mata pelajaran ya, satu kelas mata pelajaran yaitu bimbingan teknologi informasi. Seperti ini. Kemudian ada kelas sama kelas 7A, kemudian pembimbing pengampunya adalah Bu Natalia Prabandari, kemudian di sini ada terlihat guru pengampunya, begitu. Nanti kalau ada 12 mapel yang sudah kalian ikuti, nanti di dalam halaman ini akan terdapat 12 kelas seperti ini. Oke, kita masuk saja langsung. Oke, sekarang kita akan melakukan room tour atau kita akan membahas tentang bagian-bagian dari halaman classroom. Yang pertama, kita mengenal dulu bagian stream ini ya. Di sini ada menu stream, kalian bisa ada klik beberapa menu di sini. Kita akan membahas dulu menu stream.
menu stream ini gunanya adalah untuk menampilkan pengumuman dari teacher. Jadi guru akan menyampaikan, kemungkinan akan memberikan pengumuman berupa jadwal, silabus, atau pengumuman tentang tes atau ulangan, seperti itu. Jadi di sini guru akan menyampaikan pengumuman dan juga akan tampil ke kalian juga update materi. Jadi guru akan memberikan materi terbaru atau tugas terbaru gitu, nanti akan tampil di stream, seperti itu. Kemudian pada tampilan stream ini atau forum ini akan ada upcoming. Ini yang penting juga untuk kalian perhatikan, yaitu upcoming ini berisi tanggal-tanggal deadline kalian mengerjakan tugas. Jadi di situ ada guru memberikan tugas kepada kalian, diberi batas akhir pengumpulan seumpama tanggal 15 Juli seperti itu, sehingga nanti akan tampil di situ bahwa di sini akan ada pemberitahuan bahwa tanggal 15 Juli kalian mempunyai deadline tugas yang harus dikumpulkan, gitu. Kalau kita view all di sini akan tampil apa yang harusnya kita selesaikan. Jadi deadline kita. Contoh ada sensus penduduk kemarin, ini adalah kelas yang tahun kemarin ya, Bu Nat kasih contohnya. Tanggal 29 Mei harus dikumpulkan. Jika di situ ada tulisan missing, itu berarti Joshua Karisio yang barusan login, barusan join ini belum mengumpulkan, begitu ya, seperti itu. Jadi jika kalian sudah mengumpulkan, di sini akan ada tulisan turn in, gitu, sudah dikumpulkan. Begitu, kita kembali lagi, itu bagian upcoming. Kemudian kita akan bahas bagian yang berikutnya, yaitu classwork. Ini bagian yang paling penting ya di dalam classroom, itu adalah classwork. Di classwork ini kita bisa melihat apa? Melihat materi yang diberikan oleh guru kita. Kemudian melihat tugas, melihat ulangan yang diberikan oleh guru kita. Jadi menurut Bu Nat, saat kalian pertama kali membuka classroom, kemudian sudah terbuka halaman classroom tadi, kalian langsung saja masuk ke classwork. Karena kenapa? Bu Nat nggak prefer nontonnya di stream aja deh tugas-tugasnya, karena terlalu banyak. Saat guru kalian mengedit atau guru atau teacher itu mengedit tugasnya, nanti juga akan tampil di situ. Di sini bahwa Natalia Prabandari as a teacher itu mengupdate atau mengedit tugas atau assignment. Jadi nanti keluarnya di sini. Lebih baik saya Bu Nat sarankan untuk langsung kalian setelah masuk classroom kemudian langsung klik classwork aja. Contohnya di sini. Classwork tadi ya Bu Nat sudah menyampaikan bahwa isinya adalah materi. Jika kalian lihat ada kode, ada tanda seperti ini, ya, tanda seperti buku, kemudian ada pembatasnya, ini adalah tanda materi, seperti itu ya, materi, view materi. Dan materi sistem komputer atau pengantar ini berupa video, kalian bisa langsung klik, bisa langsung kalian klik dan kalian play. Oke, baiklah, pada sesi kali ini kita akan gitu ya, tentang sebuah arti. Begitu. Ada... Oke, kita stop aja. Kita kliknya bagian. Kita ini silang aja di bagian ini. Kita kembali lagi ke classroom, classwork kita. Classwork. Nah, ini adalah contoh materi ya. Di sini juga ada materi Google Classroom, ada materi bagaimana membuat email dan sebagainya. Nah, kalau itu adalah tanda untuk materi. Ya. Materi kita hanya bisa melihat dan juga ada fasilitas untuk mendownload materi itu. Jadi semua materinya berupa film tadi, apa namanya, video. Jadi kalian bisa bahkan mengambil gitu ya, mengambil videonya itu. Atau berupa PDF atau Word atau PPT gitu ya, PowerPoint. Kalian bisa mendownload
materinya. Sehingga kalian secara offline bisa belajar tanpa masuk ke classroom. Oke. Kita akan coba lihat juga ada tanda seperti ini. Ini berarti adalah assignment atau tugas. Jadi seperti bird, kemudian ada listnya. Itu adalah tanda untuk tugas atau assignment. Contohnya di sini view assignment. Di sini silakan upload artikel yang kalian dapatkan tentang motherboard, ya. Silakan upload artikel yang kalian dapatkan tentang motherboard di sini. Jadi guru memberikan tugas, contohnya Bu Nat memberikan tugas untuk para siswa peserta didik mencari artikel tentang apa itu motherboard, kemudian perkembangan dari motherboard, kemudian teknologi motherboard terbaru seperti itu ya. Mencari artikelnya, kemudian menguploadkan di sini. Contoh ini, ya, ini contoh untuk mengupload sekarang. Sekalian saja kita bahas tentang jika ada assignment, guru memberikan assignment, kalian bisa juga memberi private comment ya. Private comment itu untuk guru kalian. Jadi, mama, ibu, saya sudah mengumpulkan gitu ya. Contoh ini nilainya juga bisa dilihat di sini bahwa untuk tugas ini nilai maksimalnya adalah 100 poin. Kemudian di sini kita masukkan tugas kita, add or create. Jadi kalian bisa langsung memasukkan file yang udah kalian punya. Filenya bisa berbagai macam ya, bisa PDF, bisa foto. Jadi kalian mengerjakan dulu, kalian tulis kalian tulis tangan dulu di kertas, kemudian atau di buku, kemudian kalian foto dengan HP kalian. Kemudian kalian upload, kalian ambil file, kemudian kalian select file from your device. Contohnya ya, seumpama di sini saya mempunyai seumpama data ini ya, saya masukkan ini seumpama adalah tugasnya, walaupun ini pura-pura saja ya. Kemudian jangan lupa untuk diupload. Nah, filenya udah langsung masuk di sini, ya. Turn it in. When you ready to submit all of your files for this assignment, remember to turn it in. Jadi jika kalian sudah selesai mengupload semua tugas kalian, jangan lupa turn in ya. Walaupun kalian sudah mengupload, tapi jika kalian lupa turn in ya belum bisa diterima oleh gurunya. Jadi gurunya masih belum menerima tugasmu. Kamu pasti bilang, Bu, saya sudah mengupload loh, tapi belum mengirim. Jadi turn in itu mengumpulkan, belum dikumpulkan. Jadi baru diupload di classroomnya, tetapi belum dikumpulkan. Jadi gurunya belum bisa melihat tugas kalian. Oke, ini adalah contoh file yang ada di hard disk di komputer kalian masukkan. Atau kalian ingin mengerjakan langsung ya dari Google Docs, atau Google Dokumen ini seperti Word, kemudian Google Slide itu PowerPoint. Jadi kalian langsung, saya ingin membuat langsung ke situ, creating Google Slide gitu ya. Situ, kemudian klik. Kemudian saya langsung membuat gitu ya. Di sini tugas tadi. Langsung klik saja. Artikel motherboard ya. Gitu. Buat ya. Ya, sorry. Nah, seperti itu. Kemudian di sini oleh ya, kelas ini aja. Nah, seperti itu. Kemudian materinya sama, kalian masukkan materinya di bawah sini. Ini langsung saja nanti di save. Oke. Google Slide-nya udah masuk ke sini ya. Jadi sudah masuk ke assignment kalian gitu. Kemudian tadi di turn in dan jangan lupa di turn in. Kemudian di sini selamat pagi Ibu. Ini merupakan hasil saya dalam mengerjakan tugas motherboard. Terima kasih, God bless you. Itu kemudian di send. Seperti itu.
Nah, ini kalau sudah turn in, ada tulisan turn in di situ, dan ini setelah sudah dinilai oleh guru, nanti akan ada tulisan graded ya, sudah dinilai. Nah, bagaimana melihat nilainya itu di sebelah ini ya, bahwa tugas yang sudah kalian masukkan tadi, yang sudah kalian turn in, sudah diupload dan kemudian di turn in, itu sudah dinilai oleh gurunya. Untuk melihat nilainya adalah di sini. Gitu. Itu ya untuk lihat nilainya ya. Atau kalian bisa lihat di bagian classwork, view your work. Di sini motherboard tadi sudah dikumpulkan dan sudah dinilai 90 dari 100. Jadi nilai kalian adalah 90. Begitu untuk melihatnya. Oke, bagaimana berikutnya? Itu classwork ya. Untuk classwork usahakan di view worknya ini sekali lagi jangan missing seperti ini atau sudah terlambat untuk mengumpulkan dan sebagainya, tetapi bagus sekali kalau berisi nilai dan sesuai dengan tanggal pengumpulan seperti itu. Nah, kita akan bahas yang berikutnya yaitu people. People adalah orang-orang yang ada di classroom ini. Yang pasti ada teachernya. Nah, teachers ini bukan berarti cuma satu ya, nah pakai S sehingga dia lebih dari satu boleh ya. Di sini Bunat sendiri. Kemungkinan nanti ada pelajaran kalian yang ada teachernya, kemudian ada namanya co-teacher. Ya. Kemudian classmates itu adalah teman kelas kalian ya. Di sini ada 32 student gitu ya. Nanti satu kelas. Usahakan penamaan kalian adalah nama asli kalian. Jadi penamaannya dapat dari mana toh Bu? Penamaan itu didapatkan dari akun emailnya. Jadi saat kalian membuat akun email, kalian memberikan namanya sesuai dengan nama kalian. Seumpama 2 suku kata, Joshua Karisvio, seumpama Joshua Karisvio Hermawan, tapi kalian berikan cuma nama Joshua Karisvio, seperti itu tidak masalah. Nah, Bunat, kalau saya sudah mempunyai email dan sudah terlanjur memberikan nama email itu tidak sesuai dengan nama saya, seperti itu, atau nama panggilan saya. Contoh, ini di sini ada nama Junas 707, ini sebenarnya nama aslinya adalah Arjuna, seperti itu ya. Tetapi dia tulis di akun emailnya Junas, itu bisa di rename, jadi bisa diedit namanya di Google account-nya. Jadi kalian masuk ke ini ya, kemudian manage your Google account kalau sudah terlanjur untuk penamaan yang salah ya. Kemudian personal info, kemudian name. Ya, pasti diminta sign in dulu untuk mengganti namanya. Selama saya sign in dulu. Dipastikan bahwa itu saya, passwordnya, next ya. Dicek apakah kamu benar Joshua seperti ini. Semama saya ingin menambahkan Hirmawan seperti itu ya. Gitu. Ya, tadi penamaannya memang harus penamaan asli sehingga nama asli kalian, sehingga guru-guru dalam mengadministrasi, dalam mengkoreksi juga tidak akan kesulitan gitu ya. Contohnya kemarin ada kakak kelas kalian yang memberi namanya NX Gaming gitu ya. Nah, ini siapa dan tidak tahu siapa nama aslinya. Bagaimana memberi nilainya di daftar nilai. Nah, ingin dimasukkan ke daftar nilai kan susah, nggak ada nama NX Gaming. Oke, kemudian langsung klik save. You change, take a while time. Jadi ada beberapa akun yang take a while, jadi membutuhkan waktu yang agak lama ya. Ada beberapa akun juga yang langsung bisa berubah gitu. Kalau gitu, kalian bisa, oh ini bisa langsung. Ada beberapa penamaan yang membutuhkan 1 kali 24 jam seperti itu. Jadi kalian tunggu saja. Nah, ini akan berdampak kepada nama kalian di sini. Jadi kita cek aja, kita refresh di atas ini gitu. Kita lihat people-nya, cari Joshua mana ya.
Oh, karena kalian namanya Joshua sehingga tidak ada tertampil di sini karena ini classmates kalian. Classmates itu adalah teman satu kelas. Kita lihat di sini mungkin akan detect. Oke, ini Joshua Karisya Hermawan begitu. Baru ngumpulin satu dan yang lain masih missing. Begitu ya. Oke, kita bahas yang berikutnya. Ya, ini sangat detail ini kita ya. Jangan bosan ya dengar suara Bunat ya. Nah, semangat. Ya. Go Lab School gitu ya. Kita cek lagi di sini ada main menu ya. Di sini ini tadi menu stream, classwork, people. Nah, sekarang kita lihat main menu. Apa ya ada di main menu? Yang di main menu adalah yang pertama classes atau kelas. Jadi kalian ingin membuka kelas kalian. Apa saja tuh kelas kaliannya? Klik di sini baru satu kelas yang saya join. Nah, nanti ada banyak kelas ya. Kemudian saya klik lagi, saya bisa klik kalender. Kalender isinya apa ya? Kalender itu isinya di mana guru memberi deadline. Jadi di situ akan ada remindernya. Jadi di seumpama tanggal 13 atau tanggal 15 ada tugas, nanti akan ada tulisan di sini deadline tugas bahasa Indonesia seperti itu, tugas mengarang gitu seperti itu ya. Kemudian tanggal 16 ada deadline tugas IPA gitu ya, seperti itu. Oh Bunat, ini terlalu banyak deadline ya, terlalu banyak due date-nya atau banyak sekali tugasnya. Caranya untuk memanage semua tugasnya adalah saat guru memberikan tugas, umpama saya memberikan tugas ke kalian tanggal 10 kemarin ya, hari Jumat gitu. 10 kemarin saya beri tugas tanggal 10. Kemudian deadline-nya adalah tanggal 15. Jangan sampai kalian mengerjakannya tanggal 14 baru dikerjakan. Bagaimana kalian saat tugas itu diberikan segera dikerjakan. Jadi tanggal 10 dapat tugas, mungkin tanggal 10 sore kalian kerjakan atau 11. Kalau ternyata sulit dilanjutkan tanggal 12 begitu. Sehingga tanggal 15 nanti tugas kalian sudah jadi dan kalian bisa merasa puas bahwa tugasnya adalah tugas terbaik ya, dikumpulkan itu adalah hal yang terbaik dari apa yang kalian bisa kerjakan seperti itu. Itu kalender ya. Maaf jadi motivasi gitu bunatnya. Oke, lanjut ke to do ya. Bagian to do, enroll to do. Di sini adalah apa classes saya, all classes ya, atau cuma coba klik bimbingan TIK saja. Kalau bimbingan TIK berarti ini adalah to do atau pekerjaan yang harus saya kumpulkan untuk pelajaran BTIK. Kalau all classes berarti semua. Nanti ada bahasa Indonesia, ada matematika di sini, tugas matematika apa, nanti keluar semua all classes. Kalau saya ingin melihat tugas matematika saja, nanti klik di sini, pilih yang matematika saja. Kalau sudah join ya, oke, to-do-nya itu kita lihat dan kalau yang done berarti adalah tugas yang sudah saya kerjakan, begitu. Jadi semua tugas kalau ada tugas kemudian sudah saya kerjakan akan pindah ke bagian done, sehingga to-do-nya udah nggak ada tugas hardware gitu ya tadi apa motherboard sudah saya kerjakan nih, motherboard sudah masuk ke sini. Nah, Bunda juga berharap to-do-nya kalian nggak terlalu banyak ya, nggak seperti Joshua karena barusan join ini banyak sekali yang belum dikerjakan begitu. Bunda inginnya kalau sudah ingin berharapnya kalau ini sudah ada tugas kemudian kalian kerjakan sudah masuk ke dan kemudian teachernya sudah langsung beri nilai. Wow, luar biasa gitu ya, semangat ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Bagian enroll untuk ini adalah nama dari mata pelajaran yang sudah kita join. Jadi saat ini kita baru join satu kelas bimbingan teknologi informasi. Nanti kalian akan bisa melihat semua kelas yang sudah kalian join di sini. Selain di classes, juga kalian bisa lihat di sini. Nanti banyak di sini. Kemudian apa sih archive classes? Archive classes adalah kelas
di mana teacher sudah seumpama tahun pelajaran kemarin, jadi saya sudah naik kelas, jadi ada mata pelajaran yang kemarin sudah saya ikuti, kemudian saya pindahkan ke archive, ya, dipindahkan. Siapa yang when teacher archives classes they move here, jadi teacher yang mengarsip kemudian nanti pasti sudah masuk ke situ dan tidak akan tampil lagi di classes di sini. Jadi sudah diarsipkan, disimpan, diarsipkan begitu ya bahasa Indonesia, diarsipkan. Jadi juga tidak tampil di sini. Ini arsip kelas arsip itu adalah seumpama kalian sudah naik kelas 8 atau ya semau udah naik kelas 8, file-file yang dulu kalian kelas 7 itu nanti disimpankan oleh guru kalian ke situ. Begitu. Jadi nanti akan tampilnya semua di situ kelasnya. Begitu. Kemudian setting itu adalah setting dari kelas kita. Kalian bisa ganti profile picture kalian di sini. Ini langsung aja nanti change, kemudian pilih filenya yang ada di situ, sebelumnya ya. Seperti itu, kita pilih filenya. Ini apa ya? Nggak ada, ini komputer sekolah, jadi nggak ada fotonya Bunat. Begitu. Oh ada ini. Oke. Open. Gitu, kita uploadkan di situ. Oke, kita pilih, sesuaikan. Sedang berpidato ini kayaknya. Kemudian side picture, profile picture-nya. Oke. Ya. Ternyata akun sistemnya akan mengikuti oleh akun yang di Google ya, di Google. Jadi kita bisa mengganti picture-nya juga di sini, Joshua Carsview di sini, manage your Google account. Jadi dia akan mengikuti gambar yang ada di emailnya ya. Kita lihat personal info. Kemudian kita klik you can change the photo of this account. Ya, ternyata nggak bisa berubah gitu, nggak bisa diubah, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Ya, oke. Lanjut saja, jadi caranya change account kalau kalian bisa mengganti profile picture-nya silahkan ya. Oke, kemudian notifikasi sekarang. Notifikasi, apakah kalian ingin mendapatkan notifikasi berupa notifikasi email? Jadi pemberitahuan jika ada tugas baru, ada materi baru, jadi nanti akan ada email masuk ke email kalian, seperti itu. Kalian bisa aktifkan. Kalau tidak, ya kalian bisa nonaktifkan, seperti itu. Nah, notifikasi comment on your post. Jadi apa yang bisa kalian dapatkan nanti, notifikasi apa yang kalian dapatkan? Kalau kalian sudah nonaktifkan berarti kalian nggak dapat notifikasi ya. Nah, jika ada notifikasi apa yang masuk? Yang pertama notifikasi berupa komen. Jika ada komen dari post kalian masukkan suatu share gitu, share sesuatu, kemudian teman kalian mengkomen, nanti ada notifikasinya gitu, di-on-kan. Jadi kalau teman kalian mengkomen berarti nanti ada email masuk ke emailmu. Apakah mau di-on-kan atau mau di-off-kan gitu ya. Kemudian comment that mention you. Jadi komen yang kemungkinan memention, memasukkan kamu, ada namamu di komentar itu, di mention kamu ya. Atau private comment on your work. Contohnya guru kalian memberikan komentar pribadi yang tadi ya, contoh kalian sudah pernah tadi saat mengumpulkan tugas tadi, kemungkinan guru juga memberikan feedback private comment-nya, mau hidupkan atau mau dinyalakan atau enggak. Kemudian classes you're enrolled in, work and other post from teacher. Jadi seumpama ada pekerjaan, ada materi, ada tugas dari teacher kalian, mungkin ada notifikasi gitu. Seumpama comment on your post, seumpama saya matikan, kemudian comment that mention you itu saya matikan, kemudian cuma private comment saja boleh. Work alter post from teacher gitu ya, maksudnya tadi tugas-tugas materi ya kita penting ya. Return work, jadi tugas yang sudah dikembalikan dan yang sudah dinilai, itu seumpama ada notifikasi ya udah dinyalakan. Kemudian invitation to join classes as a student, jadi
invitasi. Jadi diundang oleh guru kalian untuk masuk ke dalam kelas gitu, ke kelas tertentu. Nanti ada notifikasinya. Karena kita mendaftar sendiri ya, masukkan kode sendiri, lebih baik dimatikan ya enggak apa-apa. Due date reminder ya. Pengingat kalau ada deadline gitu ya, kita nyalakan saja, ini penting sekali agar kita tidak terlambat memasukkan tugas begitu. Kemudian kelas notifikasi, turn email and mobile notification. Jadi ada mobile notification loh. Jadi di HP-nya Bunat juga akan ada bunyinya, ada ting nada di mana ada notifikasi dari Classroom bahwa semua apa yang ada notifikasi dari tadi, materi, kemudian tugas, ada komentar, ada invitation, reminder gitu ya, reminder tentang tugas gitu, nanti bisa masuk ya, kita bisa atur itu ya. Untuk BTIK, untuk bimbingan juga on gitu. Begitu, ini bagian setting ya, sudah selesai. Oke, kita masuk ke kelas saja. Ini kita masuk kelas. Ini adalah tutorial kita mengenai Google Classroom ya, tentang Google Classroom. Memang Bunat akan membahasnya cuma ini saja, tentang Google Classroom di PC atau di laptop. PC itu personal computer, jadi komputer biasa di rumah. Laptop adalah yang bisa kalian bawa bisa kemana-mana gitu ya. Kemudian bagaimana tutorial penggunaan Classroom di handphone. Nah, maaf ini Bunat nggak bisa menyampaikan tutorialnya. Kenapa? Karena untuk tampilan masing-masing handphone ternyata berbeda-beda ya. Contoh, seumpama saya menggunakan HP Samsung, akan ada sedikit perbedaan dengan HP Vivo, seumpama atau Oppo, atau dengan Macintosh gitu. Mungkin ada sedikit, mungkin tombolnya beda tempat dan sebagainya. Jadi lebih baik bagaimana jika kalian menggunakan mobile phone atau handphone di dalam mengakses Google Classroom ini, kalian bisa mencoba mencari tutorialnya di YouTube ya, atau langsung menghubungi Bunat jika semua Bunat ini kok saya punya ini seperti ini menggunakan HP ini, bisa tanya langsung begitu. Itu tidak menutup kemungkinan harus menggunakan laptop atau PC atau komputer gitu ya. Seumpama kalian cuma ada perangkatnya di rumah, adanya HP ya, gunakan HP saja juga tidak masalah begitu. Baik, itu tutorial kita untuk Google Classroom. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi nomornya Bunat di 081 914 515 805. Terima kasih semuanya. Hello, welcome back to SMP Kristen Satyawacana. Kalian sudah menyimak tutorial instalasi dan penggunaan Google Classroom. Nggak sabar ya untuk belajar menggunakan Google Classroom. Bunat harap kalian tetap semangat, tetap sehat, tetap bersyukur, bersukacita walaupun belajarnya dari rumah. Bunat dan Bapak Ibu Guru di SMP Kristen Satyawacana sudah tidak sabar ketemu dengan kalian semua. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.